Halo guys, kembali lagi di channel JM27. Kali ini saya akan merangkul alur film yang berkisah tentang seorang wanita bernama Madison. Dia kehilangan kemampuan untuk mendengar dan berbicara sejak berusia 13 tahun karena penyakit meningitis bakterial. Setelah tumbuh dewasa, dirinya menjadi seorang penulis horor dan memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah di tengah hutan demi menyelesaikan novel yang sedang ia kerjakan. Walau sepi dan hampa tanpa besti-besti yang datang menggibah, hidup Maddie baik-baik saja. Namun semua berubah setelah sesosok pria psikopat bertopeng datang dan mengincar Maddie. Awal scene terlihat Maddie yang sedang SMS-an dengan tetangganya sambil menunggu di depan rumah. Setelah Sarah sampai, seperti biasa, kebiasaan para betina tidak lain dan bukan yaitu menggibah sampai mulut berotot. Di sini Sarah ingin mengembalikan buku Maddie yang sudah ia baca. Karena bergibah terlalu enak tak terasa malam pun mulai polote. Sarah pun berpamitan untuk pulang. Sepulangnya Sarah, Maddie masuk ke dalam rumah dan membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di dapur. Ketika sedang asik membersihkan piring kotor, tiba-tiba dari luar rumah, Sarah tiba-tiba datang dengan panik dan sudah berlumuran darah. Sarah berusaha meminta bantuan dengan mengetuk pintu, tapi sayangnya Maddie tidak bisa mendengar. Tak lama kemudian, sesosok pria Mokondo, maksudnya pria bertopeng datang dan menghabisinya. Pria tersebut lantas mencoba mengetuk pintu kaca Maddie dan lagi-lagi Maddie tidak merespon karena tidak bisa mendengar apapun. Mengetahui Maddie tidak bisa mendengar, psikopat Mokondo langsung mengincar Maddie untuk korban selanjutnya. Selesai beres-beres rumah, Maddie kembali membuka laptopnya dan mulai melanjutkan novel yang ingin segera dia terbitkan. Saat sedang konsentrasi terhadap tulisannya, pria bertopeng kembali muncul di belakang Maddie. Namun, Maddie tidak merespon dan tampak santai. Maddie sama sekali tidak menyadari ada orang asing yang berbahaya sudah masuk dalam rumahnya dan kini ada di belakangnya. Beberapa saat kemudian, Maddie mendapat panggilan video call dari salah satu bestinya. Pria bertopeng yang sebelumnya ada di belakang Maddie segera menyingkir. Bestinya terlanjur menyadari ada sesuatu di belakang Maddie. Saat memberitahu kepada Maddie, ia tidak menanggapi dengan serius, malah berkata, "Halah, kamu mungkin halu." Akibat kejadian tersebut, si psikopat Mokondo tidak jadi membunuh Maddie di malam itu, tetapi mengambil ipong milik Maddie. Dasar Mokondo. Vici pun berakhir dan Maddie masih belum menyadari dirinya ada dalam bahaya. Penulis novel glowing tersebut kembali membuka laptopnya dengan santuy. Tak lama kemudian, sebuah pesan masuk ke dalam laptopnya. Saat dibuka, Maddie kaget karena pesan itu berisi foto dirinya beberapa saat yang lalu. Ternyata pria psikopat masih ada di dalam rumah dan sengaja memfoto Maddie lalu mengirimkannya. Maddie yang menyadari dirinya sedang dibuntuti merasa janggal. Kemudian melihat ke arah pintu rumahnya yang ternyata sudah dalam posisi terbuka. Ia pun berjalan ke arah pintu. Begitu sampai di depan pintu, Maddie melihat pria bertopeng ada di sana, berdiri sambil memperlihatkan ipong Maddie yang berhasil dia ambil. Tahu dirinya terancam, Maddie bergegas cepat kilat mengunci semua pintu. Setelah merasa semua pintu sudah terkunci, Maddie segera mencari pertolongan. Sayangnya jaringan internet yang dia butuhkan sudah lebih dulu diputus oleh si pria psikopat Mokondo. Di sini Maddie benar-benar bingung dan merasa nyawanya terancam. Dalam keadaan terpojok, Maddie memilih untuk coba berkomunikasi dan bertanya, "Mengapa kau ingin melukaiku?" Dengan menuliskan di jendela dan juga kepo dengan wajah pria Mokondo tersebut. Tak lama kemudian, pria Mokondo membuka topengnya dan memperlihatkan wajah Mokondonya. Maddie yang bingung hanya mampu terdiam di samping pintu. Lalu ia mendengar sesuatu yang mengetuk-ngetuk pintu dan menyaksikan
Medi yang ketakutan brutal berpikir untuk menyelamatkan diri. Dia pun bergegas pergi ke lantai 2 rumahnya dan keluar melalui jendela sambil membawa sebuah senter. Senter tersebut dia lempar ke arah hutan dengan harapan dapat mengecoh si psikopat. Lalu apakah upayanya berhasil? Dan ya, psikopat Mokondo berhasil melumpuhkan kaki Medi. Hampir saja OTW ke alam barja. Medi yang tidak ingin tertangkap segera mencabut anak panah. Dan ketika psikopat Mokondo ingin naik ke atas, Medi melakukan serangan balik dengan memukul psikopat Mokondo menggunakan crossbow hingga terjatuh ke tanah. Di sini terjadi kejar-kejaran seperti kucing kawin yang mana Medi dikejar psikopat Mokondo di atas atap. Setelah berhasil kembali ke dalam rumah, Medi mengobati luka di kakinya. Dan mencoba menggunakan crossbow. Akan tetapi tidak semudah mengecek out Shopee. Dari luar terlihat pria Mokondo yang asik memantau. Tiba-tiba datang seorang pria yang mana pria tersebut adalah kekasih Sarah. Sarah! Di sini ia mencari Sarah, akan tetapi psikopat Mokondo datang menghampiri dan berpura-pura menjadi Sambo. Kemudian menyuruh John untuk memberikan dompet agar melihat identitasnya. Yes, sir. Bagaikan pemain Indosiar, psikopat Mokondo mengarang cerita bahwa ia menanggapi sebuah panggilan dan saat ia sampai di sini ada seseorang yang memukulinya hingga pingsan dan orang tersebut ada di dalam rumah. John yang tidak percaya akan hal itu mengatakan bahwa tidak mungkin orang yang ada di dalam rumah tersebut melakukan hal itu karena pacarnya Sarah sering datang ke sini. Tak lama kemudian John melihat darah di tangan psikopat Mokondo dan mencurigainya. I'm okay. Oh, yeah. Can I get that back? Di sini John berpura-pura menyuruh psikopat Mokondo untuk mengambil kunci cadangan rumah Medi yang mungkin saja ada di bawah pot bunga. Ketika psikopat Mokondo ingin mencarinya, Wasn't something worse? I'm sure there, huh? John akan memukul psikopat Mokondo dengan batu. Akan tetapi Medi tiba-tiba terlihat dan John pun ditusuk hingga oleng. John yang belum dijemput malaikat maut berusaha melawan psikopat Mokondo. Medi yang melihat John tidak akan menang berusaha kembali menggunakan crossbow. Ketika ingin melarikan diri, ia ditangkap dan dikirim ke alam barja. Untung saja itu hanyalah imajinasi Medi. Tak mau meninggoy di tangan psikopat Mokondo, Medi seakan-akan dibisiki suara goib yang mana suara itu mengatakan bahwa Medi tidak bisa lari secepat dengan kaki yang sudah dipanah. Di sisi lain psikopat memiliki keuntungan yang mana ia bisa mendengar semua pergerakan Medi. Sementara itu Medi tidak bisa mendengar apa-apa dari aksi psikopat. Case scenario, he doesn't find you. Medi bahkan tidak bisa lari, tidak bisa sembunyi, tidak bisa menunggu dan jika Medi keluar, ia akan segera dikirim ke alam barja. They're all the same. Which means, if you can't run, what does that leave? Ada satu cara yang bisa membuat Medi selamat, yaitu I don't want to attempt a shot.
Kembali ke psikopat Mokondo yang sedang mengelus-elus kucing Medi. Karena ia bukan cat lovers, ia ingin membunuh kucing Medi. Namun tepat pada waktunya Medi berhasil membidik bahu psikopat tersebut. Psikopat Mokondo yang sudah emosi jiwa langsung mengejar Medi. Setelah puas dengan mematahkan tangan Medi, ia mengatakan bahwa ia akan masuk ke dalam. Medi yang mempunyai bibit-bibit psikopat kembali menantang psikopat Mokondo tersebut. Di sini Medi langsung menulis pesan terakhirnya di novel yang ia buat dengan memberitahukan ciri-ciri sang psikopat Mokondo. Halah bencong, mecahin pintu kaca aja nggak bisa. Ketika sedang ketakutan brutal di kamar mandi, pandangan Medi mulai kabur dan tiba-tiba I think. mamam nih. Medi yang berhasil menusuk psikopat Mokondo langsung keluar dan terjatuh. Psikopat Mokondo yang melihat Medi tergeletak mengira bahwa Medi telah meninggal. Ini kan yang kalian mau, polote. Medi yang dihajar habis-habisan hampir saja meninggoy. Untung saja dia berhasil melakukan serangan balik. Psikopat Mokondo langsung dikirim ke alam barja. Kemudian Medi mengambil ipongnya kembali dan menelpon 911. Salah 911 untuk meminta bantuan. Film pun tamat, ending yang sangat memuaskan untuk kita semua. Oke guys, sekian dari film tersebut. Hati-hati untuk kalian para betina. Jangan sampai bertemu dengan pria Mokondo seperti ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you in next video. Polote!